Kali ini kita lanjutkan di bukunya Arthur Jun, Habit is King. Dalam buku ini kita banyak membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan. Tapi sebenarnya di dalam kita menjalani hidup pasti akan ada yang namanya tantangan. Terutama ketika kita mencoba mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya terkadang dari tantangan-tantangan itu semua sebenarnya ada satu nilai penting yang ditanamkan di dalam diri kita. Terutama ketika kita coba merubah diri kita menjadi lebih baik, pasti kan ada satu sistem daripada kehidupan kita yang kita usahakan untuk berubah. Semua itu kan biasanya dimulai dari sesuatu yang sederhana, mulai dari kita mengatur tidur sampai kepada sesuatu hal yang kompleks di dalam diri kita. Contohnya seperti kita mulai mengatur waktu kita, mengatur diri kita supaya bisa memanage waktu dari setiap harinya di dalam proses perubahan kita. Kita juga mulai mengatur pola makan, waktu tidur, dan bahkan ada satu goal yang besar yang kita usahakan dalam waktu yang panjang. Bahkan ada satu goal atau karir yang besar yang ingin kita kejar dan kita usahakan supaya hal itu bisa kita capai. Dan pastinya itu semua tidak mungkin bisa lewat begitu saja tanpa kita menghadapi tantangan-tantangan. Tapi sebenarnya ada satu rahasia tersembunyi di dalam semua proses yang kita sudah jalani itu. Tahukah kita bahwa setiap rintangan yang kita hadapi itu sebenarnya ingin menggali satu potensi besar yang ada pada diri kita. Kalau seandainya teman-teman itu ingin menikmati satu bacaan atau satu penjelasan yang lebih seru tentang dinamika perubahan, tentang dampaknya perubahan itu pada diri kita, itu teman-teman bisa baca di bukunya Charles Duhigg, The Power of Habit. Tapi kali ini saya bacakan di bukunya Habit is King, sudah masuk kepada manfaat psikologis dari perubahan kebiasaan. Nah, umumnya manusia itu menginginkan manfaat dari setiap perilaku atau setiap perubahan yang dia usahakan itu. Sesimpelnya ketika seseorang itu melakukan sesuatu, baik itu perubahan yang kecil maupun yang besar, pasti hal yang dia inginkan adalah manfaatnya apa. Biasanya kan orang kalau misalkan melakukan sesuatu bertanya, ini gimana manfaatnya apa bagi saya? Dia ingin terjun ke bisnis atau dia ingin terjun sebagai seorang seniman, pasti kan selalu mengatakan ini manfaatnya apa. Atau kalau seandainya dia mulai merubah diri atau merubah kebiasaannya, dia ingin tidur yang tepat waktu, dia ingin olahraga yang teratur atau makan dengan pola makan yang sehat, pasti kan kebanyakan orang itu bertanya, ini manfaatnya apa bagi saya? Kebanyakan kita ketika mendapatkan sebuah informasi bahwa itu bermanfaat bagi kita, pasti kita akan mengusahakan itu. Meskipun itu sebenarnya tidak cukup, ketika kita mengetahui manfaatnya pun, terkadang manusia itu ketika mengalami hambatan atau menghadapi rintangan di dalam proses dia menuju goal atau tujuan, entah itu olahraga, entah itu pola makan yang sehat, entah itu pola tidur yang teratur, pasti ketika menghadapi tantangan tidak selalu berhasil. Ada kalanya gagal, ada yang bangun ketika sudah gagal, ada juga yang tidak bangun ketika dia sudah gagal. Artinya dia menyerah dengan adanya kegagalan dalam dirinya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja kepada manfaat yang pertama di dalam kita melakukan perubahan kepada hal-hal yang positif. Yang pertama adalah membuka pintu menuju kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan kebebasan dalam dirinya, baik itu dalam ranah finansial, baik itu dalam ranah peraturan, baik itu dalam sosial budaya kehidupannya sehari-hari. Setiap orang itu menginginkan namanya kebebasan. Daripada perubahan kebiasaan itu bisa memberikan kebebasan kepada kita adalah kebebasan untuk kita itu bisa mengendalikan diri. Artinya diri kita itu dikendalikan oleh kita sendiri 100%. Nah, ketika kita mencoba dari titik yang paling bawah, yang kita itu merasakan kehidupan dengan kebiasaan yang sangat buruk, kemudian kita lawan itu mulai dari 1% sehingga kita bisa mempunyai habit yang baik. Sebenarnya kan itu memberikan kebebasan kepada kita. Kebebasan dalam artian kita itu bisa keluar dari siklus negatif. Ketika siklus negatif itu atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa menghambat kita untuk melakukan kegiatan yang produktif itu bisa terlepas dari diri kita, pastinya kan ketika kita akan melakukan hal-hal yang positif atau menuju kepada meningkatkan taraf kehidupan kita, pastikan tidak ada hambatan lagi. Kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Artinya kita akan lebih dekat dengan keberhasilan. Sisi lain, maksud daripada kebebasan itu adalah membebaskan diri kita dari rasa menyesal dan rasa bersalah karena kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, atau rasa bersalah juga ketika kita itu tidak berhasil meraih goal tertentu dikarenakan kita masih terkungkung dalam satu kebiasaan yang buruk. Jadi ketika kita mau merubah diri kita
menuju perubahan yang baik, dengan artian kita itu berusaha untuk mengejar satu goal atau tujuan tertentu, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan diri kita dalam hal melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita tidak terikat oleh kebiasaan tertentu yang itu adalah kebiasaan yang buruk atau bad habit, pastikan kita akan selalu 100% all in menaruh satu kebiasaan di dalam goal yang kita sudah tentukan. Di sisi lain, manfaat daripada kita melakukan perubahan menuju kebiasaan yang positif adalah meningkatkan diri dengan prestasi. Prestasi itu bukan hanya sekedar nilai di atas kertas sebagaimana kita dulu duduk di bangku sekolah. Lebih daripada itu, yang namanya prestasi itu apa yang kita sudah hasilkan, apa yang sudah kita miliki, dan apa yang kita prestasi juga sesuatu yang memberikan kepuasan pada diri kita dan juga bisa memberikan dampak baik positif baik untuk diri kita maupun orang lain. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa rasakan ketika seseorang itu bisa berusaha mengubah kebiasaan yang buruk, pasti akan merasakan kepuasan yang mendalam, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena sejatinya setiap langkah kecil yang kita upayakan menuju kebiasaan yang positif atau menuju kepada habit yang sehat, itu membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita. Beruntungnya ketika kita itu memiliki prestasi, itu menjadi landasan kuat dan kokoh untuk kita itu bisa percaya diri dimanapun kita berada. Ketika kita sudah memiliki percaya diri yang kuat di dalam diri, maka kemungkinan besar juga secara mental akan terbentuk menjadi mental yang tangguh. Itu masuk kepada bagian yang ketiga, manfaat dari perubahan kebiasaan adalah membangun kekuatan mental yang tangguh. Yang mana ketika kita itu mencoba untuk mengubah diri kita atau mengubah identitas kita menuju perubahan yang baik, pasti kita akan selalu dihadapkan dengan sesuatu yang menuntut diri kita itu untuk fokus, untuk disiplin, untuk tekun, untuk selalu bekerja keras atau berusaha keras. Karena setiap langkah menuju perubahan yang lebih baik itu merupakan pertarungan dalam diri kita. Semakin hebat kita dalam bertarung, semakin kokoh pula mental kita. Maka itu yang namanya ketahanan mental itu tidak datang pada diri kita begitu saja, kan melalui pertarungan yang sangat hebat dan juga melalui latihan dan pengalaman. Tapi sebenarnya ketika kita itu mampu melalui satu kebiasaan buruk atau kita mampu memenangkan satu pertarungan ini, sebenarnya menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat ketahanan mental kita. Yang mana kita ketahui ketika mental itu sudah terbentuk, emosi kita pun bisa kita kendalikan. Manfaat yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini menurut saya adalah hasil yang paling memuaskan ketika seseorang itu bisa meningkatkan hidup secara keseluruhan. Karena siapa sih manusia yang gak pengen meningkat? Pasti banyak sekali daripada kita, bahkan saya sendiri itu ingin taraf hidupnya itu meningkat. Dan ini sebenarnya masing-masing mempunyai cara, tapi mengerucut kepada bagaimana kita mau berusaha untuk membentuk kebiasaan yang baik. Langsung maupun tidak langsung, dia itu bisa meningkatkan kehidupan dia ke taraf yang lebih tinggi. Kecilnya ketika kita sebagai seseorang yang berproses menuju perubahan yang lebih baik itu mengatur waktu tidurnya, karena otomatis ketika waktu tidur itu kita laksanakan dengan teratur, kita sudah memulihkan pikiran kita, mental atau emosional kita pun akan lebih mudah dikendalikan. Itu salah satu daripada bentuk peningkatan. Pikiran kita diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau dengan knowledge, ilmu pengetahuan, atau emosi kita juga bisa kendalikan, mental kita juga terasa sehat. Pastinya secara fisik juga akan terbantu meningkat, pengaruh kepada kesehatan fisik, berikut juga dengan peningkatan energi dan akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita rinci peningkatan-peningkatan apa saja yang bisa kita rasakan ketika kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu kan sangat panjang ya. Mulai dari olahraga yang teratur itu manfaatnya akan meningkatkan diri kita secara fisik ataupun secara mental, secara emosi. Pola makan yang teratur juga akan meningkatkan kepada kesehatan diri kita juga, dan juga belajar terus-menerus atau baca buku yang lebih maksimal, membaca buku, menulis itu kan juga akan memberikan kesegaran bagi pikiran kita, menenangkan kita juga secara pikiran maupun secara emosional, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu semua sebenarnya salah satu peningkatan ketika seseorang itu mau mengupayakan perubahan menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika kita sudah mempunyai value sebab kita mau membiasakan habit yang positif, maka kita masuk kepada manfaat yang kelima, membangun identitas
identitas yang positif. Ini sudah pernah saya singgung di video-video sebelumnya bahwa identitas itu sangat penting ya. Jadi identitas itu bukan hanya bagaimana kita berinteraksi dengan yang luar atau kita dikenal sebagai seseorang yang seperti apa, tapi lebih daripada itu bahwa hal ini tuh sangat integral di dalam identitas kita sebagai seorang individu. Meskipun mungkin di masa lalu kita mempunyai identitas yang buruk, entah itu dikenal sama orang lain itu sebagai seseorang yang malas, dikenal sebagai orang lain itu sebagai orang yang jahat, tetapi ketika kita mau berubah, siapa sih yang nggak punya masa lalu yang buruk? Pasti kan masing-masing kita itu kan mempunyai masa lalu yang buruk. Tapi kan yang harus kita lakukan sebagai bentuk solusi adalah bagaimana diri kita membentuk identitas kita di masa mendatang atau di masa depan. Dengan adanya kita mau berubah, melawan sulitnya merubah identitas itu, kita tidak akan terpaku dengan apa yang kita lakukan atau kegagalan di masa lalu. Dari tadi saya singgung tentang bagaimana kebiasaan itu akan juga membentuk emosi dan juga mental yang lebih baik kepada diri kita. Karena dengan adanya emosi kita yang bisa kita kendalikan ataupun mental yang lebih baik itu, kita masuk kepada manfaat yang keenam, mengasah kemampuan pengendalian diri. Ini sangat penting karena kita hidup sebagai manusia itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, salah satu daripada bentuk tanggung jawab kita adalah kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal. Meskipun yang namanya seseorang kan kadang bisa melakukan kesalahan, ya siapa juga manusia yang nggak bisa melakukan kesalahan, pasti ada waktu yaitu untuk berbuat salah. Tetapi yang paling penting adalah kita mencegah supaya kita tidak melakukan kesalahan adalah dengan cara mengendalikan diri kita. Mengendalikan dari hal-hal yang buruk, mengendalikan dari hal-hal yang negatif yang bisa memberikan dampak yang tidak baik kepada diri kita maupun orang lain. Nah, seperti tadi manfaat daripada kita menuju perubahan yang baik adalah kita bisa mengendalikan diri kita 100%. Jadi enggak kita itu dikendalikan oleh orang lain. Ketika orang lain itu menyulut emosi, kita ikut emosi. Ketika orang lain itu berkata buruk kepada kita, kita emosi. Berarti kan kita tidak 100% bisa mengendalikan diri kita. Ada beberapa persen atau mungkin separuh daripada kehidupan kita itu dikendalikan orang lain melalui kata-kata, melalui tindakan yang itu bisa menyulut kepada emosi kita. Berarti kan kita bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, mengapa perubahan menuju habit yang sehat itu bisa mengasah kemampuan pengendalian diri kita? Dikarenakan ketika kita melakukan kebiasaan yang baru, pastikan kita tidak terlepas dari kebiasaan lama yang sudah kita tinggalkan pada saat itu kan. Pada saat kita menghadapi kebiasaan baru itu, terkadang ada godaan-godaan atau bahkan sering godaan-godaan itu datang untuk kita itu kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Orang yang ingin membentuk kebiasaan yang baru tidak jarang melawan godaan-godaan tersebut. Nah, godaan orang yang ingin membentuk kebiasaan baru kan macam-macam. Ada kalanya dia ingin kembali kepada kebiasaan lama, ada kalanya dia ingin mencari jalan pintas, ada kalanya dia ingin sukses secara cepat. Itu kan termasuk daripada godaan-godaan seseorang yang ingin membentuk kebiasaan yang baru. Maka itu pentingnya ditanamkan mindset ketika kita itu ingin membentuk kebiasaan yang baru. Kita tidak fokus kepada hasil, melainkan kita juga fokus kepada proses. Itu juga masuk kepada di bagian manfaat yang ketujuh, menghargai proses lebih daripada hasil. Karena kebanyakan orang itu kebiasaan yang baru, dia itu hanya terobsesi pada hasil. Artinya ketika dia belum menemukan hasil, berarti dia gagal. Artinya kebanyakan orang itu terjebak dengan pikirannya sendiri bahwa yang namanya keberhasilan itu diukur dari hasil akhir yang terlihat dan juga pencapaian besar yang terjadi pada akhir perjalanannya. Tapi sebenarnya pengarang buku ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya keberhasilan yang sejati itu terletak pada proses. Jadi bisa saya katakan yang namanya proses perubahan kebiasaan itu adalah perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan rintangan, kegagalan, dan juga keberhasilan-keberhasilan kecil. Nah, dengan adanya kita menghargai proses itu, memungkinkan diri kita itu lebih bersyukur atas pencapaian yang sudah ada dan juga bersabar atas setiap kegagalan maupun rintangan yang kita hadapi di dalam proses perubahan itu. Terakhir, pada intinya ketika kita memulai perubahan itu selalu ada manfaat dan juga selalu ada peningkatan pada diri kita. Hanya saja kita jangan terlalu fokus kepada hasil saja, tapi kita harus menikmati prosesnya. Kita harus mempunyai mindset bahwa di dalam perubahan kebiasaan itu fokusnya adalah kepada proses, tidak kepada hasil. Kali ini cukup dulu untuk review buku Habit is King, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.